Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah, bagaimana kabar tak subuh ini? Bahagia Jaki? Bahagia? Ya, alhamdulillah ya. Kita harus selalu bahagia ya. Kali ini saya akan membahas 5 hal, di mana 5 hal yang akan saya bahas ini adalah doa yang kita baca tadi ketika kita sholat subuh pada rakaat kedua setelah kita bangkit dari ruku atau i'tidal. Kita membaca doa yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah sebagaimana telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang luar biasa sekali. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita, supaya Allah menunjukkan jalan yang terbaik kepada kita. Ini semakna ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jemaah sekalian, ketika kita sudah meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, maka tentu kita harus memperhatikan rambu-rambu di dalam kehidupan. Kalau kita berjalan di satu tempat, tentu sering kita mendapatkan petunjuk arah. Biasa kalau kita berjalan di kota-kota besar atau di daerah, biasanya kalau ada perempatan, kalau ada pertigaan, itu biasanya ada petunjuk arah. Misalnya belok kanan ke Limbung misalnya, kemudian belok kiri ke Sapaya, itu cuma contoh saja. Maka tentu kita harus melihat ke mana arah dan tujuan kita. Dan agar kita sampai kepada tujuan kita, maka tentu kita harus mengikuti petunjuk di mana menunjukkan arah tempat yang kita tuju. Begitupun dalam kehidupan kita, jamaah subuh yang sama dirahmati Allah, kita sudah minta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Tentu ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan supaya kita senantiasa berada pada koridor jalan yang lurus. Jangan minta kepada Allah jalan yang lurus sementara kita selalu mengikuti rambu-rambu ke jalan yang bengkok. Contoh, kalau kita mau lurus selamat dalam menjalani kehidupan ini, seorang pedagang, tentu dalam berdagang tidak boleh curang. Barang yang bagus tentu harus menyampaikan kepada pembeli bahwa barang ini adalah barang yang bagus. Barang yang punya cacat harus menjelaskan kepada pembeli bahwa barang ini cacat, dan karena dia cacat maka harganya agak kurang-kurang sedikit dibandingkan barang yang sempurna. Begitupun ketika kita berjualan ada timbangan, kita tidak boleh curang dalam menimbang. Kadang-kadang kita berpikir mau untung, timbangan kita kurangi, padahal sebenarnya kita sudah menipu orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu penghasilan yang kita dapatkan tidak akan pernah berkah.
Ada orang yang berpikir untungnya besar ketika kita kurangi timbangan. Padahal ketika orang sudah tahu bahwa timbangan kita tidak cukup, maka dari mulut ke mulut pasti akan sampai bahwa jangan lagi pernah belanja di sana, timbangannya tidak cukup. Tapi ketika kita jujur dalam menjalankan usaha kita, timbangan kita bagus, dari mulut ke mulut juga akan berkata, silahkan kalau mau beli apa-apa beli di sana, karena timbangannya selalu cukup, timbangannya selalu pas. Jadi ketika kita sudah berdoa kepada Allah meminta jalan yang lurus, tentu kita harus menjalani kehidupan ini berdasarkan rambu-rambu yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang suka menipu, jangan ada yang suka berpikir membuat orang lain menderita, melukai hati orang lain, menyakiti perasaannya, membuat dia terjatuh karena dorongan kita dan sebagainya. Dalam hidup ini kita harus saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Usahakan dalam hidup kita ketika kita bangun tidur, yang kita pikirkan bagaimana hari ini kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan membagikan kebaikan itu kepada sesama. InsyaAllah kalau ini yang selalu kita lakukan, maka Allah akan senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Yang kedua, kita tadi meminta kepada Allah, wa'afina fi man afait. Kita meminta kepada Allah afiat. Jadi afiat itu bukan hanya sekedar sehat. Makanya kan biasa kita ketika ditanya apa kabar, alhamdulillah sehat wal afiat. Jangan hanya mengatakan sehat saja. Kenapa? Karena kalau sekedar sehat saja belum tentu afiat. Tapi kalau afiat, insyaAllah sehatnya ikut. Sehat wal afiat. Ada orang yang sehat tapi dia tidak afiat. Maksudnya bagaimana? Dia sehat, kelihatan bugar, pokoknya kalau dilihat bodinya Masya Allah, tidak ada kekurangannya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa dia sakit. Tapi tidak afiat. Kenapa tidak afiat? Dia sehat tapi hatinya tidak bahagia. Dia sehat tapi kurang sengwana. Dia sehat tidak bagus sama tetangganya. Dia sehat tidak disuka sama teman-temannya. Ini sehat tapi tidak afiat. Tapi kalau sehat dan afiat, dia sehat, alhamdulillah kantongnya juga terisi. Walaupun tidak penuh, tapi lebih dari setengah. Kebanyakan juga banyak. Tidak penuh tapi lebih dari setengah. Kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Dia sehat, hatinya bahagia. Dia sehat, selalu berbagi senyuman kepada orang lain. Ini yang afiat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasanya doa tadi yang kita baca kepada Allah. Bayangkan kalau hari kita awali dengan doa yang seperti ini kepada Allah. Jadi jangan kita memandang bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah itu biasa-biasa, bukan, luar biasa. Kalau Allah senantiasa menganugerahkan afiat kepada kita, Masya Allah, ini adalah hal yang amat sangat luar biasa. Ini adalah merupakan hal yang didambakan dan diimpi-impikan oleh banyak orang. Tapi yang tidak bangun solat subuh ini tadi, berarti tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membaca doa itu. Terlepas dari kontroversi baca doa kunut itu boleh atau tidak dan seterusnya, itu bukan masalah lagi. Ya, yang baca doa kunut ketika solat subuh, ya, ketika dia memiliki pemahaman seperti itu bagus. Yang tidak baca juga mungkin karena pemahamannya tidak membaca doa kunut, itu tidak masalah. Yang masalah adalah yang tidak bangun solat subuh. Ya. Kita meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita meminta lagi kepada Allah, wa tawallana fi man tawallai. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan pertolongan sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sebelum kita.
Jemaah subuh yang sama dirahmati Allah, kira-kira saya mau tanya siapa di sini yang tidak butuh pertolongan dari Allah? Ada enggak? Kita semua butuh pertolongan dari Allah. Manusia sehebat apapun dia, banyak kekurangannya. Manusia sepintar apapun dia, pasti tidak bisa menguasai segala macam ilmu. Manusia sekuat apapun fisiknya, pada satu waktu dia akan lelah. Tapi Allah maha atas segala-galanya. Manusia ketika punya persoalan-persoalan dalam kehidupannya, ketika dia punya masalah dalam hidupnya, kan kadang-kadang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi masalah tidak selesai-selesai. Dalam kondisi yang seperti ini, kita biasa berpikir, bagaimana lagi caranya ini supaya kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Taruhlah misalnya kita punya utang, belum lunas satu utang, berutang lagi di tempat yang lain. Atau ada juga yang begini, berutang sama si A, untuk membayar si A berutang lagi sama si B, untuk membayar si B berutang sama si C. Ini istilahnya gali lubang tutup lubang, ya, seperti lagunya Bang Haji Roma. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang. Gali lubang tutup lubang, lubangnya tidak pernah habis-habis lubangnya. Karena kenapa? Ya, untuk menutupi lubang, menggali lubang. Dalam kondisi yang seperti ini, jemaah sekalian, tentu kita harus banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya itu lagi tidak kita lakukan. Setelah kita meminta pertolongan kepada Allah, tentu kita harus berusaha mencari rezeki. Jangan hanya kita selalu meminta, ya Allah tolong hamba ya Allah, tapi kita tidak melakukan ikhtiar sebagai manusia. Memang kun fayakunnya Allah itu ada, tetapi sebagai manusia kita butuh ikhtiar, kita butuh usaha supaya kun fayakunnya Allah datang kepada kita. Jangan hanya sekedar selalu berdoa dan berdoa saja, setelah berdoa tidak melakukan apa-apa. Makanya dalam berdoa itu, ya, doa. Setelah kita doa ada usaha. Setelah kita usaha ada ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, maka yang kita lakukan adalah tawakal. Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya hak prerogatif untuk mewujudkan apa yang kita minta itu ada semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terletak pada keinginan dan kemauan kita. Tadi kita sudah minta kepada Allah supaya kita diberikan pertolongan, seperti telah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim ketika dilemparkan dalam kobaran api, tidak merasakan sedikit pun panas. Kita minta pertolongan kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus yang dikeluarkan dari perut ikan paus. Tapi apakah pertolongan Allah itu datang begitu saja kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yunus? Tentu tidak. Ada ikhtiar, ada usaha yang dilakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi usahanya adalah dengan membaca doa kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Yunus ikhtiarnya adalah dengan menyadari kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya. Maka di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam meminta kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini bagus sekali kita baca dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang butuh sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka sadari kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kita baca tadi itu wiridnya, zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tapi ingat ya, harus ada usaha dan ikhtiar yang mengikuti setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah, dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan memberikan sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya jangan pernah ada yang kecewa kalau kita berdoa kepada Allah, sudah tomaki berusaha, lalu Allah tidak berikan persis dengan apa yang kita minta. Yakinlah bahwa ketika cintanya Allah bersama dengan kita, Allah tidak akan membiarkan kita larut dalam keinginan-keinginan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kenapa? Karena ada orang kalau misalnya dia berdoa kepada Allah, selalu diberikan berdasarkan dengan keinginan, akan cepat melupakan Allah. Kan biasanya orang itu kalau terdesak, luar biasa kalau terdesak berzikir kepada Allah. Kalau dia terdesak pokoknya ingat kepada Allah. Tapi begitu kondisi lapang, kondisi longgar, situasinya sudah nyaman, lupa lagi sama Allah. Buktinya, kalau orang naik kapal laut, begitu ombak besar, Masya Allah, banyaknya orang yang berzikir kepada Allah. Pokoknya bilang, astagfirullah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, semua begitu. Begitu laut tenang, situasinya aman, apa yang dilakukan? Nyanyi-nyanyi, ambil gitar, main gitar. Kalau main gitar kemudian lagu-lagunya sholawat kepada Nabi, bagus. Tapi kalau main gitar kemudian lagunya lagu-lagu yang fun, yang membuat menghantarkan dia hanyut dalam perasaan, lupa kepada Allah, nah inilah hal-hal yang tentunya kita tidak harapkan dalam kehidupan ini. Jadi biasanya orang kalau terdesak ingat kepada Allah, tapi begitu situasi nyaman, longgar, tidak ada apa-apa, biasanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau naik pesawat orang ya, setelah wa tawallana fi man tawallait, kita minta wa barik lana fi ma a'tait. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan keberkahan pada setiap apa yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Itu yang kita minta itu dalam doa kita tadi. Keberkahan. Dan hendaklah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berharap keberkahan. Bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi yang kita mohon kepada Allah adalah kualitas. Kalau kita berbicara rezeki, saya mau tanya, mana yang kita pilih? 500.000 berkah atau 5 juta tapi tidak berkah? Yang mana yang disuka? 500.000 berkah. Kalau saya 5 juta dan berkah. Ya. Sedikit berkah bagus, tapi banyak dan berkah lebih bagus lagi. Yang tidak bagus kalau banyak tapi tidak berkah. Ini yang kita minta kepada Allah, keberkahan. Maka kalau biasa ada orang itu pergi ke pengantin, kalau kita salaman dengan pengantin itu, bacakan ini doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita mengatakan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Itu diulang 2 kali. Kemudian semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Jadi keberkahan. Begitupun ketika ada orang yang masuk rumah, kita mengatakan semoga Allah memberikan tempat tinggal ini menjadi berkah. Seperti doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbi
anzilni munzalam mubaraka. Ya, itu doa bagus juga dibaca itu kalau kita masuk rumah baru. Kita minta kepada Allah tempat tinggal yang berkah, bukan tempat tinggal yang mewah. Untuk apa mewah kalau tidak berkah kita hidup di dalam? Bukan hanya sekedar keindahan. Buat apa indah kalau tidak berkah? Yang kita mau indah dan berkah, yang kita mau sederhana tapi ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena keberkahan mendekatkan kita kepada kebahagiaan. Bukankah kita mencari bahagia dalam hidup ini? Ini anak-anak remaja masjid ini mau hidup berkah dan bahagia? Mau hidup berkah dan bahagia? Kenapa tidak ada suaranya? Berarti tidak suka kini keberkahan dan kebahagiaan. Kita bilang ustaz masih ngantuk. Ya. Atau bilang ustaz kita belum pikir ke sana. Memikirkan keberkahan dan kebahagiaan jangan nanti tua pikirkan dari sekarang, ikhtiarkan dari sekarang, minta memang dari sekarang. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usahakan dalam hidup ini yang menjadi orientasi kita adalah orientasi berkah. Cari berkah, menyumbang, cari keberkahan. Supaya berkah sumbangan kita jangan dicerita kepada orang lain. Supaya berkah sumbangan kita ikhlaslah dalam memberi. Supaya berkah pertolongan kita kepada orang lain jangan mengharap pertolongan balik dari orang itu. Jangan membiasakan diri kita kalau memberikan sesuatu kepada orang lain kita mengharapkan ada timbal balik dari orang itu. Ada tuh biasa orang menyumbang, sumbangi orang lain, tapi karena orang itu tidak berterima kasih, apa dia bilang deh, ngapa mami itu dikasih sumbangan, biar terima kasih juga tidak. Berarti mengharap sesuatu. Kalau begitu kita gampang kecewa. Kalau memberi saja, supaya datang berkah. Kalau memasukkan sesuatu ke masjid, boleh disebutkan nama, tapi jangan ria. Boleh, tidak salah. Tidak mau disebutkan nama juga, tidak salah juga. Asal jangan seperti ceritanya Ustadz Sainuddin MZ almarhum. Ada orang nyumbang tanpa nama 15 juta rupiah. Begitu orang keluar masjid, ramai orang berkata, hebatnya itu tadi yang menyumbang tanpa nama 15 juta rupiah. Karena orang yang menyumbang tadi mungkin sudah masuk godaan syaitan, akhirnya dia berkata, "Nu tahu jika tadi itu yang tanpa nama, saya itu." Sama ji tadi dia bilang tanpa nama, dikira Tommy mau ikhlas, rupanya setelah keluar digoda oleh syaitan, dia ngomong, ya, tahu gitu tadi ya 15 juta ya tanpa nama, saya itu. Jangan seperti itu, ya. Jadi supaya berkah ketika memberi ikhlas saja. Allah pasti akan balas. Allah pasti akan balas. Kapan Allah balas? Pada saat kita butuh. Pada saat kita butuh, Allah pasti akan hadir. Allah pasti akan datang, memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana caranya? Kadang-kadang mengutus makhluknya. Mengutus hamba-hambanya. Untuk memberikan sesuatu, pertolongan kepada hambanya yang butuh, yang juga suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan kalau ada orang yang selalu mengharapkan pertolongan dari Allah, maka rajinlah menolong orang. Dalam hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan mudah memberikan pertolongan kepada seseorang kalau orang itu juga suka memberi pertolongan kepada saudaranya. Walaupun ketika kita misalnya bersedekah kemudian mengharapkan pahala dari Allah, itu juga tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran, ketika orang bersedekah, ketika orang berinfak, itu ada permisalan-permisalan yang Allah berikan. Misalnya, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada masing-masing tangkai ada 100 biji. Dari 1 kali 7 kali 100 hasilnya 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak salah tonji itu. Tapi ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak atau melakukan kebaikan apapun, yang paling tinggi posisinya adalah ketika kita melakukan itu semua semata-mata mengharap keridhaan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rabiatul Adawiyah, seorang sufi perempuan, pernah berkata, "Ya Allah, kalau aku beribadah hanya karena mau masuk surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka." Cobaannya itu. Jadi dia kalau beribadah itu dia tidak butuh surga, bukan surga yang diharapkan. Begitupun juga ketika dia beribadah juga bukan hanya karena tidak mau masuk ke dalam neraka. Tapi bagaimana Rabiatul Adawiyah beribadah kepada Allah? Dia hanya mengharapkan cinta dari Allah. Makanya dia konsepnya itu konsep mahabbah, kecintaan. Jadi dia melakukan sesuatu karena cintanya kepada Allah. Dia rela masuk ke dalam neraka, yang penting Allah ridho, yang penting Allah cinta. Dan dia tidak akan masuk surga kalau masuk surga tapi tidak bersama dengan ridho dan cintanya Allah. Tentu ini tingkatannya memang bukan tingkatan seperti tingkatan kita. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Tapi kalau kita mau berusaha juga boleh, tidak ada salahnya. Dari sekarang kita berupaya bagaimana ketika melakukan sesuatu yang kita harapkan adalah kecintaan Allah supaya ada keberkahan sesuai dengan doa yang kita baca tadi. Yang terakhir, yang kelima yang saya ingin bahas adalah apa yang terakhir tadi doanya? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita minta kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dengan rahmatnya dari takdir yang buruk. Itu yang kita minta kepada Allah. Jadi kita mengawali hari kita, kalau misalnya hari ini ada takdir buruk yang akan melanda kita, kita sudah minta kepada Allah supaya Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari takdir yang buruk itu. Kalau berbicara takdir, saya teringat seorang motivator muda. Ya, siapa namanya lagi itu yang perempuan itu? Dia pernah mengungkapkan statement yang diucapkan oleh Perdana Menteri perempuan pertamanya Inggris, Margaret Thatcher. Dia katakan begini, perhatikan apa yang kita pikir, karena itulah yang akan kita ucapkan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itulah yang akan kita lakukan. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena kalau kita berulang-ulang melakukannya, maka itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, karena kebiasaan itu kalau berulang dan sudah mengakar, maka dia akan menjadi karakter. Lalu dikatakan, perhatikan karakter kita, karena karakter itulah yang akan menjadi takdir kita. Jadi takdir itu sebenarnya kita bentuk dari pikiran kita. Kalau tidak mau mendapatkan takdir yang buruk, jangan pernah berpikir yang buruk. Kalau mau mendapatkan takdir yang baik, maka pikirlah yang baik-baik. Ini senada dengan hadis qudsi yang mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Allah berfirman melalui lisan Rasul, aku ada pada persangkaan hambaku terhadap diriku. Jadi Allah itu
berdasarkan apa yang kita pikir, apa yang kita sangkakan kepada Allah. Kalau ada orang ikut tes, kemudian dia selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa dia akan lulus, insya Allah kalau bukan kali itu dia lulus, pada tes berikutnya dia akan lulus. Saya mereview ingatan saya dulu ketika saya baru melihat pengumuman CPNS. Ini saya ingat sekali. Waktu saya pergi melihat ada pengumuman, ada penerimaan pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, di Kanwil Agama Sulawesi Selatan. Lalu saya melihat formasi yang saya inginkan, itu penyuluh agama Islam yang akan lulus 26 orang. Pada saat saya melihat pengumuman itu, saya mengatakan saya akan lulus dan saya akan menjadi salah seorang di antara 26 orang ini. Baru tidak pengumuman, itu yang saya. Karena saya ingat betul bahwa Allah berdasarkan apa yang kita sangkakan kepada Allah, apa yang kita pikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan terjadi. Senada dengan ini tadi statementnya, ungkapannya Margaret Thatcher, bahwa pikiran ini kalau kita bawa kepada sesuatu yang positif, maka positif yang akan datang. Begitu saya mendaftar, alhamdulillah keluar kartu tes, kemudian tes, ada 2 tes yang kita lewati waktu itu, tes tertulis dan wawancara. Alhamdulillah setelah keluar pengumuman, betul 1 di antara 26 orang yang lulus itu adalah saya. Saya bilang luar biasa. Ada orang baru bangun tidur, apa dibilangnya, jadi pace dan loa pace to jeng kwanto. Kalau bangun ki bilang ya alhamdulillah, segar sekali kurasa perasaanku hari ini. Itu yang akan terjadi nanti. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan kembali hamba ya Allah. Saya yakin hari ini ada saya punya rezeki ya Allah. Ada itu. Makanya orang-orang tua kita di Bugis Makassar, kalau ada yang menjual, ya, kita mencari barang, misalnya begini, ada sabung kita jual, ini orang-orang Bugis. Kalau tidak ada, dia tidak bilang itu tidak ada, apa dia bilang? Mas Empo. Artinya tidak, sebenarnya artinya tidak ada, tapi dia bilang Mas Empo. Dia tidak mau mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena dia khawatir jangan sampai betul-betul nanti tidak akan ada. Kita kan sekarang ini sudah tidak lagi mengindahkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin sepele kelihatannya, tapi itulah alam pikiran kita bawa ke sana. Ini kita sudah minta kepada Allah supaya kita dihindarkan, dijauhkan dari takdir yang buruk. Tapi takdir itu usahakan kita selalu bangun dalam alam pikiran kita. Berpikirlah yang baik-baik, insya Allah takdir baik yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berpikir yang buruk-buruk, maka buruk pula takdir kita nanti. Jemaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang senantiasa kita minta kepada Allah melalui usaha dan ikhtiar yang kita lakukan serta tawakal kita kepada Allah, semuanya insya Allah akan Allah wujudkan dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.